Mulai. Sudah siap untuk sesi keduanya? Sudah. Oke. Baik, kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih dulu pada Repa yang sudah menyempatkan waktunya kembali untuk bisa hadir di sesi konseling yang kedua ya. Dan ini merupakan sesi lanjutan dari sesi sebelumnya. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Baik. Lebih baik dari yang kemarin. Alhamdulillah ya. Jadi untuk kondisi sekarang sudah lebih baik dari kondisi kemarin. Iya. Ya. Kesibukannya semenjak terakhir kita ketemu ngapain aja? Diam sih. Diam? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ya, dan sekarang katanya mau acara munggahan ya. Iya dong. Iya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, mungkin di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan tugas di minggu sebelumnya, di mana saya sudah pernah memberikan jurnal emosi, yang dimana di dalamnya itu kamu harus menuliskan emosi negatif yang pernah kamu alami selama terakhir kita bertemu. Apakah itu sudah dikerjakan? Sudah. Nah, boleh dijelaskan jurnal emosinya? Oke. Di sini kan ada emosi yang muncul. Emosi yang muncul waktu itu hantu gelisah. Cuman nggak tahu. Hantu gelisah. Perasaannya gimana? Gelisah gitu? Iya sih, kebanyakannya gelisah, takut. Nah, gelisah karena apa? Nggak tahu ya. Soalnya sering kayak gitu. Tiba-tiba gelisah. Meskipun gak ngelakuin apa-apa, kadang suka tiba-tiba gelisah. Terus itu sensasi tubuhnya yang paling dirasakan ketika gelisah itu di sebelah mana? Dada sih, dada sesak sama tangan gemeter. Iya. Gemeteran. Nah, ketika kamu mengalami perasaan gelisah itu, kalimat untuk melepaskannya gimana? Aku sih bisa gitu ngelawan semua ini. Aku bisa melawan semua ini. Ya. Ada gambarnya? Enggak. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak kegambar, nggak tahu, nggak jadi bisa kegambar di ini. Sulit untuk digambarkan perasaannya. Yeah. Oke. Ada lagi emosinya? Udah sih. Udah itu aja? Ya. Jadi hanya perasaan gelisah saja yang dinamai sebagai hantu gelisah. Oke. Jadi untuk jurnal emosinya sudah kamu kerjakan. Dan yang kedua, di minggu kemarin juga saya sudah mengajarkan keterampilan untuk melakukan self hypnosis. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Gimana? Apakah ada kesulitan saat melakukan self hypnosis? Ada sih, soalnya nggak tahu yang dipikirannya teh yang malah bikin ketawa. Malah bikin ketawa? Jadi nggak fokus. Malah bikin ketawa kayak gimana? Kan kalau yang di sini mah waktu itu kebanyakannya kayak emosi yang munculnya. Nah, kalau yang dilakuin mah sama yang self hypnosis itu. Yang kalau sendiri mah itu kebanyakannya ketawa di kepala sama teman-teman gitu. Oh iya, jadi nggak sendiri. Jadi momen-momen yang seneng sih, cuman jadi nggak fokus sih intinya mah. Kemarin waktu melaksanakannya itu di mana? Di rumah. Jam berapa? Malam sih. Malam sebelum tidur? Iya, sebelum tidur. Oke. Yang kamu rasain setelah kamu mencoba untuk melakukan self hypnosis gimana? Sulit. Yang jadi sulitnya kenapa? Ya itu, nggak fokus. Sulit fokusnya? Ya. Berarti kamu mencoba itu sudah berapa kali melakukan self hypnosis? Sekali, cuman diulang-ulang karena yang nggak fokus selalu. Ya. Jadi memang di dalam percobaan itu kamu belum bisa fokus untuk melakukannya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Dan sebenarnya fokus kalau yang dipikirinnya bukan yang bahagia yang itu. Oh iya. Oke, mungkin untuk permulaan karena itu baru pertama kali mencoba self hypnosis ya, jadi itu sangat wajar kalau misalkan kita belum bisa
fokus ya, itu adalah sangat hal yang sangat wajar, dan seiring dengan sering dilakukan nanti juga kita akan bisa fokus dengan sendirinya. Ya seperti itu. Kemudian, nah di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan pertanyaan skala 1 sampai 10 ya, dan di pertemuan sebelumnya kamu mengatakan di angka 5 ya. Di angka 5 itu kamu sedang berada di dalam perasaan yang sangat netral ya. Nah, kalau misalkan sekarang kira-kira kalau diskalakan lagi 1 sampai 10, 10 itu di mana kamu sangat bahagia, dan 1 itu kamu belum menemukan titik bahagia kamu. Kira-kira untuk sekarang kamu berada di angka berapa? Angka 7. Angka 7. Boleh dijelaskan 7 itu seperti apa? Sebenarnya kalau sedih pasti ada ya gitu. Nah, karena mungkin mau unggahan jadi senang gitu. Gak tahu sih. Sedihnya masih ada, tapi berhubung mau ada kegiatan unggahan jadi happy gitu ya. Iya, soalnya main gitu. Oke, kalau perasaan sedih yang masih ada, itu perasaan sedih kayak gimana? Gak tahu. Gak tahu. Suka ada aja gitu, aura-aura sedihnya gitu. Aura sedihnya masih tetap ada. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan dulu selama kemarin dari sesi 1 sampai menjelang sekarang sesi 2? Apakah ada yang mau disampaikan dulu? Enggak sih. Enggak ada. Ya. Oke, kalau gitu kita sekarang akan melanjutkan sesi konselingnya, di mana di dalam sesi yang sekarang kita akan lebih fokus ke dalam hal yang lebih positif ya, dimana mungkin nantinya kita akan memperkuat emosi positif yang ada di dalam diri kamu. Kemudian di sesi sekarang itu adalah sesi yang fokus ke dalam pemaafan ya. Pemaafan itu entah memaafkan diri kamu sendiri atau memaafkan orang lain yang terlibat di dalam masalah yang kamu alami saat ini ya, seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke sana, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di dalam kehidupan kamu ada satu momen ya, ada gak satu momen yang membuat kamu merasa sangat kuat dan merasa sangat bersyukur? Ada. Nah, apa kalau boleh saya tahu? Ketika di sekolah, karena aku kan orangnya ini ya, gampang berbaur. Nah, aku deket gitu sama guru-guru. Dan ada satu guru yang emang ada jiwa keibuan gitu. Nah, itu yang ngebikin kayak gitu lah. Jadi ngebuat kamu kuat. Iya. Itu sih. Berarti momen yang membuat kamu kuat dan bersyukur itu adalah ketika kamu berada di sekolah, karena di sekolah ada sosok guru ya, yang merupakan guru itu seakan-akan menjadi sosok ibu. Iya. Boleh saya tahu gurunya siapa? Guru PJOK sih. Ade? No, enggak, ya Allah, itu guru yang paling aku benci. Bukan itu ya? Ya, ada guru baru perempuan, alhamdulillahnya. Dan sekarang yang ngajar aku gitu. Itu guru baru? Baru masuk ya waktu kelas 10 semester 2. Oh, berarti guru PJOK-nya banyak? Ada 4. Oh iya, soalnya yang saya tahu itu berupa adanya. Bukan itu ya? Enggak. Kan beda lagi. Guru PJOK. Dan gak mau sama dia lagi. Gak mau lagi? Enggak. Oke, kenapa guru itu menjadi sosok yang membuat kamu merasa kuat? Gak tahu sih, karena waktu pertama kali ketemu malah udah kayak kelihatan gitu. Kayaknya ini beda nih guru gitu. Nah gitu sih, kayak terus suka ngobrol-ngobrol kan. Dan bisa dibilang enggak sih, enggak sama. Untuk bisa dibilang nasib merenya. Nasibnya mah enggak sama.
cuman yang ada kesamaan sih. Kesamaan dalam hal apanya? Semuanya. Ya. Bisa dijelaskan? Kalau kalau masalah yang benar-benar sama mah bukan sama yang ini, sama Bu Mega. Oh iya, Itu kan sama sama Bu banget. Mega mah sama. Sama banget itu. Ya. Terus kalau kesamaan sama yang guru ini Nyambung sih nyambung. kenyambungannya. Ya, nyambung. Terus Nyambung. Terus sama soalnya sama enggak, bukan selingkuh sih, lebih ke cerai gitu. Dan memilih untuk ibunya, kalau nggak salah ibunya nikah lagi sama orang gitu. Nah itu deh yang ngebikin takutnya kalau emang cerai gitu. Ada gambaran sih. Nggak tahu sih pemikirannya kalau orang tua aku cerai gitu, ketemu sama si ibu ini, ada gambaran. Oke, jadi ada kemiripan di antara pengalaman hidupnya gitu ya. Nah itu. Dan bahkan secara mungkin kamu tahu sampai dalamnya gitu juga, itu mengartikan bahwasanya kamu memang dekat sama dia. Gitu ya. Karena tidak akan ada seorang yang terbuka itu kalau misalkan tidak ada kedekatan terlebih dahulu. Iya sih. Ya. Gitu. Aku juga nggak nyangka gitu bisa sedekat itu, dan si ibu bisa seterbuka itu ke orang baru gitu. Ya. Itu masih muda gurunya? Kalau dari wajah gitu ya, awet muda sih. Cuman nggak tahu ya kalau umurnya 30-an kalau nggak salah. 30-an. Oke. Nah, jadi salah satu hal yang bisa membuat kamu kuat itu adalah ketika di sekolah bertemu dengan sosok guru itu ya, yang memiliki pengalaman hidup yang ada kemiripan dengan apa yang kamu alami. Nah, selain itu apakah ada momen lain yang membuat kamu merasa kuat dan bersyukur? Ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman. Di sekolah juga? Ya. Kenapa ketemu teman-teman bisa membuat kamu kuat? Karena teman-teman juga punya masalahnya masing-masing, tapi ketika udah ngumpul kayak nggak punya gitu, kayak nggak punya masalah. Dan itu yang ngebikin kayak kuat. Oke, jadi ketika kita berkumpul sama teman-teman itu bisa secara tidak langsung bisa mengalihkan dari setiap permasalahan yang dialami ya. Intinya semua yang dialami itu seakan-akan teralihkan karena ada masa di mana kita berkumpulnya seperti itu. Oke. Nah, terus sampai saat ini apa sih yang paling membuat kamu bisa kuat sampai di titik ini? Karena masih ada mama. Karena masih ada mama. Ya, itu sih. Oke, jadi mama itu adalah alasan utama mungkin ya sampai saat ini kamu masih bisa kuat sampai di titik ini. Yeah. Nah, sampai saat ini juga apa sih hal yang mau kamu pertahankan di dalam hidup kamu yang dimana hal itu bisa membuat kamu kuat seterusnya? Tetap kayak gini, cuman mungkin nantinya bakal ada yang berubah. Nantinya yang berubah itu maksudnya apa? Pribadinya. Ya, dengan cara gimana? Berjalan aja. Berjalan aja, yeah. Nanti juga akan berubah gitu. Iya. Yeah. Ya, ada lagi? Udah. Udah? Udah sih. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam sesi konseling hipnosis yang kedua ya, dimana mungkin nanti di dalam sesi ini kita akan fokus untuk ke dalam penguatan emosi positif, kemudian nantinya kita akan ada role play di dalamnya atau bermain peran. Kita akan coba ya, nanti kamu cukup membayangkan bahwasanya orang yang terlibat di dalam masalah
yang kamu alami saat ini itu nanti seakan-akan hadir di hadapan kamu, ya. Dan ya nanti kita akan simulasikan bagaimana kamu berdialog dengan orang itu, ya, yang dimana mungkin di sesi pertama orang yang berpengaruh di dalam permasalahan kamu itu adalah sosok ayah kamu, ya. Jadi nanti kita akan coba bayangkan bahwasanya ayah itu hadir di hadapan kamu, ya, dan kemudian nanti silahkan apa yang ingin kamu sampaikan ke ayah disampaikan, ya. Jangan ada rasa canggung atau malu, silahkan sampaikan seleluasa mungkin karena di ruangan ini kita aman, ya, tidak tidak akan ada orang yang tahu apa yang kamu sampaikan di ruangan ini. Jadi silahkan seleluasa mungkin sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Oke, sudah siap? Sudah. Sudah. Oke, silahkan disiapkan lagi posisinya senyaman mungkin. Mau dinaikkan lagi itunya? Boleh. Kalau cepatnya kali. Nah. Ya, di sesi ini kamu cukup mendengarkan dan lakukan apa yang saya instruksikan, ya. Mungkin nanti karena ini bermain peran, ya, mungkin nanti saya akan isyaratkan dengan cara mengetuk kaki kamu sebelah sini atau sebelah sana. Apakah diizinkan? Ya. Oke. Nanti itu sebagai simbol atau isyarat, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ketukan, itu adalah instruksi saya yang perlu dilakukan. Sudah siap sekarang? Sudah. Oke. Nah, sekarang tarik napasnya. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Tarik napas lagi, tahan, lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sekarang saya akan memandu proses induksinya, ya. Nanti saya akan menghitung 1 sampai 100 dan kemungkinan hitungannya nanti akan mengacak, ya. Nah, silakan nanti ketika saya menyebutkan angka ganjil silakan buka matanya. Dan ketika saya mengucapkan angka genap silakan ditutup matanya. Ya, mengerti? Ya. Ketika saya mengucapkan angka ganjil silakan dibuka matanya, dan ketika saya mengucapkan angka genap silakan ditutup matanya. Lupa lagi angka ganjil teh? 1, 3. Ya, berarti benar. Ya. Benar. Oke. Nah, sekarang silakan difokuskan dulu matanya ke satu titik. Boleh kamu fokus ke tuh Saklar. kontak, ya, saklar lampu. Silakan fokus saja. Ya, ikuti sesuai dengan angka yang saya ucapkan. Oke, baik, kita mulai. Silakan diposisikan serileks mungkin. Ya, kita mulai. Baik, 1, 2, tutup matanya. Oke, baik, bagus sekali. 3, buka lagi matanya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baik, bagus sekali. 11, 12, 13, 14, baik, bagus sekali. 21, baik. 22, 23, 40, baik, bagus sekali. 51, 52, 55, 60, baik, bagus sekali. 71, 72, 75, 78, 90, 91, 93, 95, 98, 100. Oke, silakan tutup matanya.
Rasakan seluruh tubuh kamu berada di dalam posisi yang sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat damai. Rasakan setiap hembusan napas yang kamu keluarkan itu akan membawa kamu ke dalam kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat damai. Oke, sekarang silakan tarik napasnya terlebih dahulu. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan. Rasakan sensasi rileks yang ada di tubuh kamu semakin menyebar ke seluruh badan kamu dan membuat kamu semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin damai. Oke, sekarang saya ingin kamu bayangkan satu tempat yang membuat kamu sangat merasa aman dan sangat merasa nyaman. Oke, silakan dibayangkan tempat yang membuat kamu merasa nyaman, merasa damai, merasa tenang. Sudah dibayangkan? Kalau boleh saya tahu tempatnya itu di mana? Di sini. Oke. Silakan bayangkan tempat yang membuat kamu nyaman itu adalah tempat ini, di sini. Ya. Rasakan setiap sudut ruangan yang ada di sini itu bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu damai dan semakin tenang. Rasakan setiap hembusan angin yang ada di ruangan ini dan setiap hembusan yang mengenai pada tubuh kamu itu bisa membuat kamu semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin mendalam. Rasakan seluruh elemen yang ada di sini itu bisa membuat kamu semakin berada di dalam keadaan yang sangat damai, sangat rileks. Rasakan semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin dalam. Oke, sekarang fokus kepada apa yang saya ucapkan. Sekarang coba bayangkan dari ruangan ini ada satu buah jendela, ya, dan kamu melihat keluar jendela tersebut. Dan dari dalam ruangan ini kamu melihat di luaran sana bahwasanya di luar itu ada satu buah bangunan yang sangat besar. Dari jendela itu kamu menatap bangunan tersebut. Di luar ruangan ini ada satu bangunan yang sangat besar yang kamu perhatikan dari sini. Dan bangunan itu semakin kamu bayangkan dan semakin jelas. Oke. Sekarang perlahan-lahan kamu mulai mendekati bangunan tersebut. Kamu mulai melangkahkan kaki kamu untuk mendekati bangunan yang kamu lihat tersebut. Perlahan-lahan kamu mulai berjalan mendekati bangunan yang besar tersebut. Semakin jelas kamu lihat bangunan tersebut, semakin dekat. Semakin kamu melangkah maka kamu semakin dekat. Oke, baik, bagus sekali. Silakan bayangkan bahwasanya bangunan tersebut semakin jelas kamu lihat di hadapan kamu. Dan sekarang kamu tepat berada di bangunan tersebut. Di hadapan kamu sekarang sudah mulai terlihat jelas bahwasanya di depan itu ada bangunan yang sangat besar. Perlahan-lahan kamu mulai mendekati pintu bangunan tersebut. Dan sekarang kamu sudah mulai menggenggam pintunya dari bangunan tersebut. Ya. Bayangkan sekarang kamu buka pintu dari bangunan tersebut. Bayangkan pintu tersebut sudah terbuka. Dan ternyata setelah kamu buka pintu tersebut, di dalam itu ada 2 buah kursi kosong. Kamu perhatikan dengan jelas bahwasanya di dalam bangunan tersebut ada 2 buah kursi kosong. Perlahan-lahan kamu mulai mendekati kursi tersebut. Langkah demi langkah menghantarkan kamu semakin dekat dengan kursi tersebut. Oke, bayangkan bahwasanya kamu semakin mendekati kursi tersebut, semakin dekat, dan bayangkan kini kamu tepat berada di hadapan 2 kursi kosong tersebut. Sekarang kursi tersebut berada tepat di hadapan kamu, dan silahkan kamu boleh duduk di antara pilih salah satu di antara kedua kursi kosong tersebut.
Dan sekarang silahkan kamu bayangkan bahwasanya kamu sudah duduk di dalam kursi dan kamu sekarang berhadapan dengan satu kursi yang kosong tersebut. Bayangkan, silahkan rasakan sensasinya kamu sedang duduk di dalam kursi itu. Rasakan, dan semakin kamu membayangkan maka akan membuat kamu semakin nyaman, semakin rileks, dan semakin damai. Oke, sekarang kita akan mencoba membayangkan, menghadirkan sosok yang paling berpengaruh di dalam permasalahan yang kamu alami saat ini, yang dimana sosok tersebut adalah ayah kamu sendiri. Sekarang bayangkan bahwasanya ayah itu ada di hadapan kamu sejauh 100 meter di hadapan kamu. Ayah mulai terlihat samar-samar berada jauh 100 meter di hadapan kamu. Silahkan bayangkan bagaimana ayah kamu sejauh 100 meter itu dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan bayangan tersebut semakin jelas. Sekarang ayah mulai melangkah beberapa langkah mendekati kamu. Bayangkan bayangan ayah tersebut semakin mendekati kamu. Dan kini ayah berada di jarak 80 meter dari kamu. Dan ayah mulai sedikit jelas terlihat di hadapan kamu. Bayangkan raut muka ayah seperti apa. Bayangkan pakaian apa yang ayah pakai pada saat itu. Sekarang ayah semakin mendekat, ayah semakin melangkah, dan kini ayah berada 50 meter di hadapan kamu. Bayangkan ayah semakin jelas kamu lihat. Ayah menatap ke arah kamu, dan kamu saling berhadapan dengan ayah, saling menatap. Sekarang ayah mulai lebih mendekat ke arah kamu. Kini ayah berada di jarak 20 meter dari kamu, dan ayah semakin terlihat jelas di hadapan kamu. Kamu mulai memperhatikan ayah dari ujung kepala sampai ujung kakinya, seperti apa kondisi ayah saat itu, dan bagaimana raut muka yang dia tampilkan di hadapan kamu. Kalau boleh saya tahu, ayah kamu terlihat seperti apa sekarang? Bagaimana ekspresinya? Bisa dijelaskan? Sedih. Sedih? Oke. Kamu perhatikan bahwasanya di jarak 20 meter itu ayah kamu terlihat sedang bersedih. Ya, dan kini ayah kamu semakin mendekat ke arah kamu, dan kini ayah berada 10 meter jaraknya dari kamu. Semakin dekat, ayah itu semakin jelas terlihat di hadapan kamu. Ya. Dan kini ayah mulai mendekat sedekat-dekatnya, sehingga ayah sekarang berada 1 meter tepat di hadapan kamu. Ayah semakin dekat, silakan dibayangkan, dilihat wajahnya di dalam keadaan yang begitu dekat 1 meter saja berhadapan dengan kamu langsung. Bayangkan bagaimana ayah melihat kamu dan kamu bagaimana melihat ayah. Oke, bayangkan ayah itu semakin jelas. Dan sekarang persilahkan ayah untuk duduk di kursi yang kosong yang satunya lagi sekarang. Oke, baik, bagus sekali. Bayangkan bahwasanya ayah sekarang sudah duduk tepat berhadapan bersama kamu. Sekarang bayangkan kamu sedang berhadapan bersama ayah kamu di dua kursi tersebut, saling menatap. Oke, baik, bagus sekali. Dan persiapkan diri kamu. Kalau misalkan ada yang mau kamu sampaikan kepada ayah, persiapkan, sebentar lagi adalah saatnya kamu untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sekarang saya izin untuk membuat satu isyarat ya. Ketika saya memegang kaki sebelah kiri kamu, berarti ini saya sedang berbicara dengan Reva. Dan ketika saya memegang kaki sebelah kanan, itu artinya saya sedang berbicara dengan ayah.
Oke, anggukkan kepala kalau mengerti ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara dulu dengan Repa. Repa, sekarang kamu sudah berhadapan dengan ayah kamu, dan ini adalah saatnya untuk kamu menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada ayah. Silakan, boleh kamu sampaikan seleluasa mungkin. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini adalah tempat yang paling aman untuk kamu menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Oke, silakan Repa, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada ayah. Oke, silakan apa yang ingin kamu sampaikan. Oke, boleh tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Tahan. Lalu hembuskan. Oke, baik, bagus sekali. Satu kali lagi tarik nafas. Tahan. Lalu hembuskan. Oke, sudah cukup rileks. Sudah bisa untuk bercerita. Silahkan tenangkan terlebih dahulu. Oke, tarik nafas lagi. Tahan. Lalu hembuskan. Oke, baik, bagus sekali. Silahkan Reva, ini adalah saatnya kamu sudah berhadapan dengan ayah kamu sendiri ya. Apa yang ingin kamu sampaikan, ini adalah saatnya untuk kamu menyampaikan. Silahkan, boleh Reva sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada ayah kamu. Aku capek. Oke. Ada lagi mau disampaikan kepada ayah? Tidak ada. Oke. Oke, baik. Sekarang saya ingin berbicara dengan sosok ayah. Ayah, barusan Reva itu adalah anak ayah sendiri. Reva bilang ke ayah, katanya Reva capek. Nah, ayah mendengar Reva bilang dia capek itu, menurut ayah kayak gimana? Coba, ayah mendengar Reva itu seperti itu, Reva bilang capek, apa yang ingin ayah sampaikan kepada Reva? Ada yang mau ayah sampaikan? Tidak ada. Kenapa ayah tidak ada yang mau disampaikan ke Reva? Karena dia anak kuat. Oke. Oke. Oke, sekarang saya berbicara lagi dengan Reva. Reva, sepertinya ayah tidak kuat untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Karena ayah menilai bahwasanya kamu itu kuat. Dan meskipun kamu merasa capek, ternyata ayah kamu menilai kamu itu adalah orang yang sangat kuat. Nah, ketika Reva mendengar ayah mengatakan seperti itu, ternyata kamu itu adalah orang yang kuat, apa yang ingin kamu sampaikan ke ayah? Tapi aku capek. Oke, tapi aku capek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sekarang saya berbicara lagi dengan sosok ayah. Ayah, meskipun ayah menilai Reva itu kuat, ternyata dia masih tetap capek. Ada gak keinginan ayah untuk menanyakan kenapa Reva itu capek? Yang barangkali ayah belum sadari saat ini, sehingga penilaian ayah ke Reva itu dia itu kuat. Ya, coba
Ada yang mau ditanyakan ke Repa, kenapa dia merasa capek, Ayah? Gak ada. Oke, sekarang Repa lagi. Coba lihat sekarang bayangan Ayah semakin jelas di hadapan kamu. Ayah diam tidak kuat untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu. Ya mungkin karena terlalu banyak yang ingin dia sampaikan sehingga tidak ada kata-kata yang ingin dia sampaikan itu karena dia bingung mau mengatakannya dari mana dulu. Coba, Repa ada lagi kah yang mau disampaikan ke Ayah? Untuk bagaimana supaya Ayah bisa berbicara ke kamu? Karena mungkin Ayah sekarang sedang merasa bingung apa yang ingin dia sampaikan. Tidak ada. Oke, sekarang ke Ayah lagi. Ayah, Repa juga tidak ingin terbuka kalau Ayah tidak bisa berkata juga ke Repa. Jadi mungkin Ayah dulu yang harus bertanya ke Repa. Karena mungkin Repa perlu perhatian dari Ayah. Tadi capek, dia tidak mungkin capek kalau misalkan tidak ada sebabnya. Ya mungkin setidaknya Ayah bisa bertanya ke Repa, apa yang membuat dia capek? Apakah Ayah bisa bertanya ke Repa? Coba Ayah sambil dilihat, ini Repa ada di hadapan Ayah. Repa sedang merasa capek berada di hadapan Ayah sendiri. Apa yang ingin Ayah sampaikan ketika melihat anaknya sendiri sedang merasa capek? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau boleh saya bertanya, kenapa Ayah sangat sulit untuk mengungkapkan kepada Repa apa yang ingin disampaikan? Apa? Takut jadi pikiran. Takut jadi pikiran. Oke. Oke, sekarang saya berbicara lagi ke Repa. Nah, Repa, ternyata Ayah itu bukan gak mau berbicara ke kamu. Nah, tapi takutnya apa yang Ayah bicarakan ke kamu itu takut membuat kamu menjadi kepikiran. Nah, mendengar Ayah mengatakan seperti itu, apa yang ingin kamu sampaikan ke Ayah? Tidak. Oke, sekarang Ayah lagi. Ayah, ada gak yang mau ditanyakan ke Repa? Kenapa sampai dia tidak mau bercerita ke Ayah? Mungkin dia terlalu banyak untuk Terlalu banyak apa? menyimpan semuanya. Ya. Karena mungkin yang saya lakuin ke dia susah untuk diungkapin lagi. Hmm. Oke, Repa, ya, coba sambil bayangkan lagi sosok Ayah semakin terlihat jelas di hadapan kamu. Dan Ayah barusan mengatakan bahwasanya dia itu tidak ingin bertanya itu karena ya mungkin terlalu banyak yang sudah kamu pikirkan. Sehingga kalau Ayah berbicara lagi takut menambah beban pikiran kamu. Ya. Nah, Ayah barusan mengatakan seperti itu. Kita coba sambil bayangkan wajahnya Ayah. Setelah Ayah mengatakan seperti itu, apa yang ingin kamu sampaikan?
Oke, saya ingin bertanya dulu ke Repa, apakah kamu sudah merasa cukup dengan apa yang ayah sampaikan ke kamu barusan? Sudah cukup? Sudah bisa menerima apa yang ayah sampaikan? Oke, sekarang saya ke ayah lagi. Ayah, apakah apa yang ingin ayah sampaikan sudah tersampaikan semuanya? Sudah merasa cukup dengan apa yang disampaikan? Dengan melihat ekspresi Repa yang mungkin masih kelelahan, apakah sudah merasa cukup, ayah? Sudah cukup? Oke, saya kembali ke Repa. Repa juga apakah sudah merasa cukup? Oke. Nah, kalau sudah merasa cukup, sekarang coba bayangkan lagi bahwasanya sosok ayah itu sangat jelas berhadapan di hadapan kamu. Ya, ayah kamu sedang menatap kamu dari begitu dekatnya. Ya, sekarang kalau misalkan kamu sudah merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh ayah, ayah juga sudah merasa cukup dengan apa yang Repa sampaikan. Sekarang perlahan-lahan kalian silahkan untuk bersalaman, saling memaafkan. Bayangkan tangan kalian saling merangkul di dalam keadaan yang begitu hangat, keduanya saling memaafkan. Oke, sekarang boleh bayangkan kamu, Repa, bersama ayah sedang berpelukan, peluk seerat-eratnya, dan kamu katakan, ayah, aku minta maaf, aku minta maaf. Dan ayah juga sambil mengatakan, berbisik kepada kamu, ya Repa, maafkan ayah juga. Ayah mungkin belum menjadi sosok yang seperti apa yang kamu harapkan. Semoga kamu tetap diberikan kelancaran, kesuksesan, dan diberikan kesehatan selalu. Sehat-sehat ya Reva. Oke, silakan dirasakan, bayangkan dekapannya itu semakin erat, menunjukkan kasih sayang di antara keduanya. Oke, baik, bagus sekali. Akan dirasakan, dan pelukan itu terasa sangat hangat. Rasa hangat itu menyimbolkan bahwasanya di antara keduanya memiliki rasa kasih sayang yang sama. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang sudah cukup, cukup. Ya, di antara keduanya sudah saling memaafkan. Sekarang silakan tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Oke, sekarang kamu cukup mendengarkan apa yang saya katakan. Dengarkan setiap kata-katanya, rasapi setiap apa yang saya katakan. Oke, baik, kita mulai. Sekarang, pastikan posisi tubuh kamu nyaman. Tarik nafas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Di sini adalah ruangan yang aman, tidak ada yang menilai, tidak ada yang menyalahkan. Kamu tetap memegang kendali sepenuhnya. Jika ada bagian yang terasa terlalu berat, kamu boleh memperlambat atau hanya mengamati dari jauh. Sekarang, izinkan pikiranmu menghadirkan satu pengalaman dalam keluargamu yang pernah membuat kamu terluka. Jangan masuk terlalu dalam. Bayangkan seperti menonton sebuah film di layar. Kamu duduk dengan aman, hanya sebagai pengamat dari film itu. Perhatikan apa yang terjadi, perhatikan ekspresi, suara, dan suasana. Dan yang terpenting, perhatikan apa yang kamu rasakan saat itu. Jika saat itu kamu merasa sedih, itu adalah hal yang sangat wajar. Jika kamu merasa kecewa,
itu manusiawi. Jika kamu pernah merasa marah, itu juga bagian dari perasaan yang sangat sah. Kamu adalah anak yang sedang bertumbuh, dan setiap anak berhak merasa aman dan dihargai. Apa yang kamu rasakan bukanlah kelemahan, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang peka. Sekarang, bayangkan semua rasa sakit itu seperti beban yang kamu pikul di punggung kamu. Rasakan sejenak beratnya, lalu perlahan lepaskan tas beban itu. Turunkan dari bahumu dan letakkan tas itu di tanah. Tarik napas dalam, dan saat menghembuskan napas, rasakan tubuh kamu menjadi lebih ringan. Kamu tidak harus terbawa beban itu. Sekarang, bayangkan orang tua kamu berdiri agak jauh di depan kamu. Lihat mereka sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai orang tua. Mungkin mereka juga pernah terluka. Mungkin mereka tidak pernah belajar cara mengelola emosi dengan baik. Apa yang mereka lakukan mungkin lahir dari keterbatasan mereka. Bukan karena kamu tidak berharga, perilaku mereka bukan ukuran nilai diri kamu. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan berarti mengatakan semuanya baik-baik saja. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hidup kamu. Jika kamu siap, katakan dalam hati, ikuti apa yang saya katakan di dalam hati kamu. Saya memilih melepaskan rasa sakit ini. Tarik napas. Saya tidak ingin terus hidup dalam kemarahan. Hembuskan perlahan. Saya memaafkan demi ketenangan hati saya sendiri. Rasakan dada kamu menjadi sedikit lebih lapang. Sekarang, arahkan perhatian pada diri kamu yang lebih kecil, versi diri kamu saat pertama kali terluka. Lihat wajahnya, mungkin ia sedang bingung, mungkin ia sedang sedih. Dekati dia, peluk dia dalam bayangan kamu, katakan pada dia, kamu tidak salah, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, kamu tetap anak yang berharga. Biarkan versi diri kamu itu merasa diterima. Sekarang, bayangkan cahaya hangat muncul dari dada kamu. Cahaya itu adalah kekuatan kamu. Cahaya itu menyebar ke seluruh tubuh, mengisi ruang yang tadi kosong dengan ketenangan. Kamu adalah pribadi yang kuat. Luka masa lalu tidak menentukan masa depan kamu. Kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari pengalaman ini. Kamu berhak bahagia, kamu pantas dicintai, dan kamu cukup. Sekarang, bayangkan beberapa waktu ke depan saat kamu berinteraksi dengan keluarga kamu. Kamu merasa lebih stabil, tidak lagi mudah tersulut oleh luka lama. Kamu memilih respon yang lebih tenang dan lebih dewasa. Dan kamu tahu, kamu telah mengambil kembali kendali atas hati kamu sendiri. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Saat mencapai angka 5, kamu akan membuka mata dengan perasaan lebih ringan, lebih kuat, dan lebih damai. Oke, mari kita mulai. 1, mulai menyadari tubuh. 2, energi kembali mengalir. 3, tarik napas lebih dalam, lalu hembuskan. 4, boleh digerakkan tangan dan kakinya. Sekarang 5, boleh dibuka matanya, dan kamu berada di dalam keadaan yang sangat rileks, sangat segar, dan sangat nyaman. Oke, silakan tarik napas dulu. Napas, tahan, lalu hembuskan.
Silakan ini. Oke. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Aman, aman. Aman? Aman gimana? Hmm? Udah bisa berekspresi. Udah bisa berekspresi. Apa yang kamu paling rasakan saat barusan sesi hipnosisnya? Ketika mencoba memaafkan Ya, dan berpelukan sih. berpelukan. Ketika mencoba memaafkan dan berpelukan. Nah, saat kamu membayangkan itu, apa yang kamu rasakan? Kalau untuk memaafkan ada rasa sakit tetap, dan untuk ketika berpelukan itu yang paling diinginkan. Paling diinginkan. Berarti momen di antara sesi hipnosis barusan yang paling kamu rasakan itu adalah di momen ketika kamu mencoba memaafkan dan membayangkan kamu sedang berpelukan dengan ayah. Oke. Nah, tadi ketika di dalam proses bermain peran, ternyata Hepa sulit untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Apa yang membuat kamu merasa sulit? Nggak bisa keluar. Gak bisa keluar. Gak bisa keluar kenapa? Nggak tahu. Sulit ya? Ya. Oke. Sekarang setelah melakukan sesi hipnosis, perasaannya gimana? Lebih ringan. Lebih ringan? Lebih lega aja. Lebih ringan dan lebih lega. Kenapa bisa lebih ringan dan lebih lega? Mungkin agak berat ya tadinya. Jadi mungkin dikeluarin juga ketika nangis. Itu sih. Oke, jadi sedikit-sedikit mungkin mulai lega karena barusan juga sudah menyampaikan dan mengekspresikan, menyalurkan emosinya ya, dari mulai tadi proses memaafkan mungkin meskipun memang terasa berat ya, tapi kamu sudah bisa untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Oke, ada yang mau disampaikan dulu Udah sih. dari apa yang barusan kita lakukan? Udah cukup. Sudah cukup. Oke, mungkin untuk di sesi sekarang cukup sampai situ saja ya. Apa yang sudah kamu lakukan ya, barusan sudah melalui sesi hipnosis, saling memaafkan, saling menguatkan ya. Dan semoga setelah sesi ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya, setelah kamu bisa meriliskan emosi yang selama ini kamu pendam ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin seperti biasa saya ingin kamu menuliskan kesannya, kesan setelah melakukan sesi hipnosis sekarang ya. Boleh dituliskan di sini, Di situ aja. apa ya? Nggak tahu sih. Hah?
Ya, atau apa yang ingin kamu tuliskan setelah kamu mengikuti sesi sekarang? Bebas, silakan. Hmm. Ya, boleh dibacakan? Oke, mungkin untuk kesannya lebih aman dari sebelumnya sih. Ya, aman. Iya. Terus? Dan untuk pesannya semoga aja aku ya jadi seperti yang sekarang aja. Jangan dulu untuk dirubah sih sebenarnya. Oke. Meskipun tadi ingin ada perubahan, tapi untuk saat ini jangan ada perubahan dulu. Oke, ya. Jadi meskipun tadi memang ingin ada perubahan, tapi untuk saat ini mungkin kamu masih nyaman berada di kondisi yang sekarang. Ya. Oke, mungkin dari saya sebelumnya ucapan terima kasih kembali ya, karena di sesi sekarang Repa terlihat sangat berekspresi sekali ya. Kemudian ucapan terima kasih juga sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir kembali di sesi sekarang, dan saya yakin Repa ini adalah pribadi yang sangat mandiri, sangat kuat ya, yang bisa menjalani hari-harinya sampai saat ini. Itu. Kemudian selanjutnya seperti biasa mungkin saya akan mengasihkan tugas rumahnya, dimana tugas rumah kemarin kan adalah jurnal emosi dan self hypnosis. Nah, untuk sekarang masih sama tugasnya, silakan lakukan lagi self hypnosisnya ya. Kalau misalkan tadi sulit fokus, misalkan coba siapkan dulu tempat ternyamannya, kemudian setelah itu boleh dipejamkan matanya, lalu bayangkan tempat yang membuat kamu nyaman ya, yang membuat kamu nyaman. Nah, saat itu setelah kamu merasa nyaman, boleh masukkan afirmasi positifnya ya. Kemudian selain itu, kalau kemarin hanya sampai di situ, nanti saya akan kasih audio sambil kamu melaksanakan self hypnosis ya, karena ada beberapa audio itu yang bisa membuat pikiran kita menjadi tenang. Jadi sembari kamu nanti melakukan self hypnosis, saya akan kasih instrumen pengiringnya supaya bisa lebih fokus lagi. Nah, selain itu mungkin self hypnosis yang kedua, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti silahkan diisi saja, sudah ada panduannya. Ya, silakan ini dibawa dan nanti dibawa di pertemuan selanjutnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dan saya tunggu kabar baiknya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Udah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Itu dibawa juga. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan sekarang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup pertemuan sekarang dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.